Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam lam yahtadi qatu ta'a mutlaqan wa maka sa'aba aslan fi mada zaman minhu dawaku falam tahrub wa ma waqa'an abadan fi jismihi ma'asani bi'afihi ka'ana min ru'yatun sabatat wa la yura aslan fari minhu fi alani wa qalbuhu lam yalam wa'ibu wa la yura zilluhu bisyamsi zu qatani kibbahu Anata qawman idha jalan Idha wiladati sijadami mukhatatan Hadil asai sofa wazhatakun amin Min syarrina nifasuratin wa min Maulaya salli wa salim daiman ala habibika khairil atiqun huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hawlin minal awali muqta'amin Allahumma salli wa sallim wa barik Bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه لحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته والصحابة أجمعين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الله بن موسى هاشم علوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسره وأبلغه من سلسلته وهو أعلم بأسره وأمنته بأن الله تعالى يفقهنا في الدين ويرزقنا الرحمة واليقين على نية الفتوح والنصر والمنو وصلاح جسد وطابة النصر إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sunnata wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ala hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah Kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Baik jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut materi kitab Sulamut Taufik. Halaman berapa tadi? Halaman 13, asal baru. Wa min syurudin sholatis wudu. Halaman 13. Keempat dari atas. Yang itu sudah lewat ya, yang sebelumnya ya jibu ada wali sudah ya. Yang sebelumnya apa tuh wajib ke atas orang tua untuk mengajarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nabihi wa bi'ulumihi
bihi fid dharaini amin. Faslun, pasal baru. Wa min syurutis salati, dan di antara syarat-syarat salat al-wudu, yaitu wudu. Wa furuduhu sittatun, dan fardu atau wajibnya wudu ada 6. Al-awalu, yang pertama, niyatut thaharati lis-shalah, niat bersuci untuk sholat. Bil qalbi, di dalam hati. Au ghairiha, atau selain darinya itu, selainnya itu, mau caranya itu, minan niyatil mujziati, dari niat yang disamakan dengannya, yang dibolehkan, yang disamakan dengannya. Inda ghusli wajhi, ketika membasuh wajah. Asani, yang kedua daripada fardu wudu, ghuslul wajhi jami'i, membasuh wajah seluruhnya. Min manabiti sya'ri ra'sihi, dari tempat tumbuhnya rambut kepalanya. Ila zaqan, sampai dagu. Wa minal uzuni ila uzun, dan dari telinga ke telinga. Sya'ran wa basharan, baik itu rambutnya, wa basharan, dan kulit. Ila, kecuali, batinal lihiyati rajuli, bagian dalam jenggot si laki-laki. Wa aridaihi, dan bulu cambang, dan si jambang atau jambang. Kita kasupat, kalau itu tebal. Asalisu, yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta atau sampai kedua siku. Wa ma'alaihima, dan apa yang ada pada keduanya. Ar-rabi'u, yang keempat, mas'ul ra'si, mengusap kepala. Au ba'dihi, atau sebagiannya. Walau sya'ratan, sekalipun hanya satu lembar rambut, satu helai. Di hadihi, pada batasannya. Al-khamisu, yang kelima daripada wajibnya wudu, ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, sampai kedua mata kaki. Au mas'ul khuffi, atau dia mengusap khuf. Kalau khuf itu berarti yang pakai sepatu. Itu dalam kondisi perang, nanti saya jelasin. Khuf
atau mengusap khuf sepatu. Idza kamulat surutuhu, apabila telah sempurna syaratnya itu pakai sepatu khuf. Asadisu yang keenam, at-tartibu hakaza, tertib rapi hakaza, seperti itu sebagaimana mestinya. Nah, dah sampai situ dulu. Jadi kita sekarang membahas mengenai udah masuk syarat sholat. Jadi di pengarang kitab Sulamut Taufik dia agak aneh dan memang dia hampir sama kayak kitab Fathul Mu'in. Jadi kalau kita lihat kitab fikih yang lain itu dia enggak bicara sholat beda lagi. Jadi yang dibahas air gitu kan ya, toharo bla 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 bla, terus baru kemudian masuk wudhu, kemudian pembatalannya, kemudian sunnah-sunnahnya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh wudhu, mandi, kemudian bla 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 bla, tayamum, bla 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 bla, kemudian baru sholat, ya kan? Nah, kalau dia pengarang ini beliau dirapel, jadi masuk sholat syaratnya di dalamnya adalah wudhu, sama aja sih. Jadi kalau orang nggak bisa sholat kalau syaratnya belum terpenuhi, mau dia memasukkan itu dalam rangkaian sholat, jadi tidak satu. Kalau kita bicara fikih yang lain, dia tematik tuh bagus, ya kan? Dari mulai air, macam-macam air, najis, kemudian berapa najis, cara pembersihannya, kemudian wudhu, kemudian rukun, sunnah, syarat, pembatalan dan seterusnya. Itu ya, jadi sama aja. Maka kalimatnya wamin roti sholat. Nah, pakai kalimat min itu litauid. Kalau dalam belajar ilmu kamu, nah itu, dan di antara arti ini begitu. Berarti jadi ada banyak. Kalau dia dari min itu kan dari harfujar, dia betul, tapi artinya ada di antara syarat-syaratnya. Min itu kalimat min. Lanjut adalah wudhu, boleh dibaca wudhu, boleh dibaca wudhu, bebas. Syarat-syarat sholat. Berarti kalau syarat, udah saya bilangin belum ya, kalau syarat itu di dalam, kalau syarat itu di luar, kalau rukun itu di dalam gitu. Jadi seseorang nggak bisa melakukan wudhu kalau syaratnya belum terpenuhi. Tuh, kalau orang belum bisa sholat kalau syaratnya belum terpenuhi, dia nggak bisa nikah kalau syaratnya belum terpenuhi. Jadi belum. Kalau masuk kerja syaratnya ini, kan berarti belum masuk. Nah, sebelum sholat kan belum sholatnya, berarti kalau sholat wudhu dulu. Di dalam wudhu ada fardunya. Yang pertama, kalau mazhab Syafi'i ada 6, mazhab Syafi'i ada 6, dan ini hampir jumhur. Tapi ada beberapa yang tidak masukkan di dalam masalah yang seperti tatib nggak ada awalnya. Yang penting wudhu aja dia. Jadi kalau sebagian Abu Hanifah tuh boleh dia wajah dulu, kemudian baru kaki, habis kaki tangan boleh. Yang penting kan wudhu. Siapa yang bilang tertib? Imam Syafi'i. Ntar kita lanjut. Niat thaharati di sholat yang pertama adalah niat bersuci untuk sholat bil qalbi, adanya di dalam hati. Dan niat yang serupa boleh disamakan. Kapan waktunya? Saya bertanya. Nah, yang bapak-bapak ibu-ibu kalau niat wudhu lagi pas apa? Masuk? Ada nggak yang lagi
basuh tangan atau pas lagi mau buka keran dia tutup. Jangan. Ya, saya nggak asal ya udah semoga Allah memaafkan. Yang benar adalah indah wasir wajib ketika membasuh wajah. La qabla wala ba'da, tidak sebelum dan tidak sesudah. Muqtarnan alias barengan. Pas buka keran, saya niat wudhu, salah. Saya niat wudhu, salah dah. Lain buka keran. Nah pas di wajah tuh saya niat wudhu. Ada tiga berarti saya niat wudhu fardu. Nah cukup. Kalau orang sekarang sudah dipanjang-panjangin Ustaz, boleh jadi kira Ustaz. Mulai terwudhu, mesti bahas sholat fardu kurang panjang Ustaz, boleh panjangin. Nah itu lah. Kalau ada asbab seperti sholat fardu, kita boleh. Jadi untuk amat sih, tiga juga cukup, ya kan? Ya, saya niat wudhu fardu, saya niat bersuci atas kecil fardu. Yang serupa. Saya niat membersihkan atas kecil dengan wudhu fardu karena Allah. Bebas. Yang penting tak ini jelas. Sekarang saya tanya, ada orang mempraktikkan seperti wudhu, wajah, tangan sampai selesai. Itu wudhu bukan? Belum tentu. Bisa jadi dia cuma cuci muka, ya, basuh tangan, terus langsung ke kaki karena habis main basket. Dan itu tidak dinamakan wudhu karena dia belum niat. Dan niat menurut mazhab Abu Hanifah itu adalah syarat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i itu adalah rukun alias fardu alias wajib. Padahal di Al-Quran tidak ada yang menerangkan tentang ayat mana tentang niat, nggak ada. Cari siapa di sini yang misalnya antum Ustaz 30 juz apa, cariin ayat tentang niat. Sampai hari ini saya tungguin, nggak ada. Dari hadisnya cuma satu, innamal a'malu binniyat. Itu aja, itu pun dengan hadis yang sahih mutawatir lagi. Innamal a'malu binniyat. Berarti menurut Syafi'i itu ayat yang tentang niat di dalam Al-Quran hanya ada satu. Dalilnya adalah disebut dalalatul iqtida. Tidak ada tapi menunjukkan pada dalil. Wasujud ini namanya ayatnya satu surah Al-Baqarah ayat 5. Kita baca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Itu kalimat mukhlisin ayat niat itu yang dimaksud niat menurut Imam Mawardi dan langsung dari Imam Syafi'i gitu. Kalau ditanya kalau semua butuh dalil, niat itu nggak ada dalil yang menyatakan niat itu rukun. Sekarang saya tanya, ada nggak Nabi bilang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu dengan niat dibilang wajib? Ayo sekarang saya tanya, siapa yang berani sesungguhnya segala amal itu dengan niat? Yang diartikan apa berarti? Pengertiannya apa? Segala amal dengan niat. Itu niat jadi sunnah, jadi wajib, apa jadi boleh? Siapa yang bilang? Nabi nggak bilang wajib, Nabi nggak bilang sunnah. Oke, makanya kata Imam Syafi'i, innama sihhatul a'mal. Tuh, kalau ngaji, sesungguhnya sahnya suatu amal dengan niat. Imam Abu Hanifah bilang begini, innama sawabul amal binniyat. Sesungguhnya pahala segala amal dengan niat. Maka kata Abu Hanifah, jika semua ibadah dijadikan wajib, ada yang syarat, ada yang sunnah. Luar biasa.
Sedangkan Imam Syafi'i saking hati-hatiannya dia masukkan segala ibadah jadi wajib. Kalau dia wajib, kalau sunnah jadi sunnah. Begitu. Ngerti nggak nih? Ya, begitu dah pokoknya. Kalau TV pun mau paham saya. Ya udah, pokoknya niat wajib. Wudhu dalam mazhab Syafi'i, dan itu wajibnya berbarengan, nggak bisa. Udah tangan saya niat, lanjut aja dah, nggak bisa, harus diulang, harus diulang dari awal lagi, Terus ibu nanya, masa kok nggak dimulai dari Bismillah, dari membasuh tangan kumur-kumur, kan ini wajib ya. Tuh, berarti selain dari itu ditinggalkan boleh nggak? Kita ngerti dengan aja, mau sholat boleh, cuma sunnahnya baru nanti kita jelasin nanti di akhir. Gitu. Jadi barengan tuh. Saya niat wudhu boleh, saya niat wudhu fardu selesai, saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah boleh. Ini cukup 3 aja. Saya niat wudhu fardu. Nah, sebagian ulama yang lain, Mazhab Syafi'i bilang nggak usah pakai fardu, cukup hanya 2. Saya niat wudhu selesai, ya titik. Boleh, langsung sah. Saya niat wudhu, simpel tuh yang saya kasih. Saya niat wudhu selesai, ya. Gitu. Boleh Ustaz? Boleh. Yang penting di dalam hati. Terus kenapa diucapin di mulut? Itu namanya talafuz, melafazkan. Diucapin boleh, nggak diucapin boleh. Cuman sunnah diucapin karena untuk menguatkan kepada hati. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi jami'i, membasuh wajah seluruhnya. Jadi nggak kena atau samping, harus full dari atas sampai bawah. Ada batasannya. Min madhabiti sya'ri rasihi. Nah, kalau dari atas bawah berarti dari tubuh rambut dari sini sampai dagu, bukan bagian bawah tidak termasuk, tapi cukup hanya sampai bagian ini. Jadi kalau ibu pakai kerudung, misalnya turunin aja ke bawah dikit. Nah, kadang-kadang ibu-ibu kan mau wudhu itu di rest area, dia nggak dibuka, sehingga area atasnya juga kurang kena atau bawahnya tidak kena. Jadi wudhu pas dagu. Kemudian pas pinggirnya mana? Kalau di pinggirnya dari telinga ke telinga, berarti pas batas area itu, bukan ini, pas batasannya aja. Pokoknya yang dinamakan dengan wajah. Berarti kalau dari sini bukan wajah. Kalau dari sini bukan wajah, di depan ya. Tapi berarti kalau ibu pas foto sama polisi atau imigrasi, foto depan, ya, foto samping. Nah itu jadi katakan wajah. Berarti yang kelihatan di sini mana? Berarti ini tidak termasuk. Di sini berarti termasuk. Gitu ya. Kemudian sya'ran wa basyaran, rambut dan kulit dari badan wajah. Saya mau nanya, ini ada orang mukanya banyak bulu kayak monyet misalnya, bulunya banyak gitu. Itu gimana bulunya? Tetap wajib dikenai. Seperti apa? Sya'ran wa basyaran. Sekarang di wajah bapak ada bulunya nggak? Alis, ya kan, bulu mata bawah, kumis, ya kan, jenggot bagian atas. Nah itu dibasuh, ibu basuh. Ya Bu ya, karena itu bagian daripada wajah, itu harus dibasuh. Makanya yang minal ma itu tidak boleh yang menghalangi air masuk, seperti eyeshadow atau yang kasar itu seperti koyo, hansaplast, atau bedak-bedak yang sifatnya tebal yang mana bercampur dengan air tidak sah. Di sini ada nggak nanti ya? Dan itu harus dibersihkan. Ada nanti di bab ini di toharoh
thumbnail ada kayaknya ada di sini. Ya nanti ada sepertinya. Tapi nggak apa supaya saya ingatkan lagi. Jadi ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu ini, pakai make up, ya kan? Terus bekas keondangan, zuhur mau sholat asar langsung wudhu, make upnya masih nempel. Kalau dia berpengaruh terhadap air maka tidak sah. Malam-malam bapak-bapak kan pegel pakai GPU sampai subuh karena AC-nya dingin atau kipas. Orang tua begitu mau wudhu, itu si bekas GPU itu masih menempel pada kaki atau pada tangan. Tes sekarang, balurin kurang lebih 3 jam kalau pakai. Terus cuci, tadangin pakai ember kecil. Itu air berubah nggak? Kalau airnya berubah, bukan disebut makul mutlak, bukan disebut jadi air mutlak lagi, air mutahoyyir, air yang berubah, tidak sah. Bau, rasa, warna. Jelas nggak? Coba pakai hot cream, pakai sejenisnya, dioles di anggota wudhu. Karena kalau badan ngaruh nggak kalau wudhu? Enggak. Mau sekilo juga di TPU, enggak, orang bukan anggota wudhu kecuali nanti ada sebesar di sini atau di sini. Berarti kan kalau di dengkul kena nggak? Bukan, karena bukan anggota wudhu. Berarti batas dari mata kaki kalau di sini sampai siku. Kalau diketek ya enggak. Nah, kalau dia dipakai wudhu, tes aja kira-kira berpengaruh nggak? Setahu saya udah tes, itu berpengaruh. Maka sebelum berwudhu, habis wudhu, saburin aja dulu, hilangin dasar daripada apa namanya si minyak tersebut. Gitu. Ibu-ibu habis masak, tangannya berlumuran tepung sama minyak. Setelah aja wudhu bersih, nggak bisa, harus dibersihkan baru kemudian berwudhu. Tes aja, di sini taruh tepung, terus berwudhu, tadani berubah banget air. Jadi apa segini dapatnya berubah banget. Kalau dia berubah berarti berarti tidak sah. Gitu. Termasuk juga wajah. Maka ibu-ibu kalau mau wudhu bersihin dulu make upnya pakai apa sih tulisan? Toner apa namanya? Batina mau buat ngecat apa namanya ya yang perempuan istri saya tuh, iya tuh yang minyak kayak alkohol gitu. Sakatonik apa? Ya itulah pokoknya yang buat ke situ ya. Jadi pakai kapas gitu. Nah, itulah pokoknya di sini itu. Jadi kan yang bekas merah-merah tuh ini eyeshadow, blossom apa namanya? Ya itulah pokoknya. Nah, mesin lipstick, lipstick mesin, karena dia tidak akan masuk kepada wajah, menghalangi air masuk. Dan syaratnya itu. Ya. Nah, illa batini lihati rajuli, kecuali berarti kalau di wajah walaupun bagian wajah berarti kecuali berarti nggak apa-apa. Mana itu? Yaitu adalah jenggotnya laki-laki yang tebal, satu cabang. Nah, itu nggak ngaruh. Jadi kalau jenggot sunahnya nanti di apa namanya? Di tahlil namanya, di silang-silang dibacain. Ya, nah, kalau di sini kan jarang masang jenggot sunah gitu ya. Terus kalau mau dibunuh disilang-silang, dan itu tidak termasuk. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena dia area yang tumbuh bukan pada wajah, tapi yang nemu di bawahnya ya. Tapi kalau yang jenggotnya enggak, jadi dulu jenggotnya dibasahin, nggak usah, cukup basahin kemudian disilang-silang aja. Cambang juga cukup hanya sekedar. Nah kalau begini kan posisinya
cabang, berarti kan yang tebal ya kan. Kalau yang ini bukan, berarti dibasuh. Ya, nah, cara membasuhnya itu yang lebih enak, modelnya boleh dari depan, dari atas, dari bawah. Tapi kebanyakan ulama dari atas, karena air itu dari atas ke bawah. Barusan. Nah, jadi begini, tarik. Saya niat wudhu, nah gitu. Nah ini yang jempol dipakai aja buat, nah, takut ada yang terlewat kan gitu. Jangan ditabok, tertabok. Makro. Apa? Kalau ada wudhunya nggak benar ditabok. Sebuah. Oh gitu. Ya kan, bancret jadinya kemana-mana. Cukup hanya begini, sedikit juga nggak apa-apa. Nah, segini dikit aja. Dapat tuh. Seperti itu. Ya, dari begini. Kemudian saya lihat ada di medsos, sudah gelarnya doktor lagi. Kalau saya, wah, followernya banyak, ditonton orang, banyak yang komentari positif. Saya perhatikan sesama bahwa ini seolah-olah benar pada salah. Apa itu? Begini, Pak. Di sini si sang Ustadz bilang, cari dari YouTube ada. Inilah tutorial cara berwudhu di pesawat. Dia bawa hairspray, kalau hairspray kecil, bekas apa namanya sanitizer atau apa. Jadi gampang. Karena kita wudhu sifatnya yang wajib-wajib aja, jadi nggak usah kumur-kumur apa, langsung aja yang benar ini kita praktek. Jadi kan cuma 5, tertib nggak termasuk ya kan gitu katanya. Udah, gimana caranya? Langsung aja semprot kita begitu. Ntar tanam. Yang penting kan katanya, ngerti nggak apa maksud saya? Jadi kata dia nih cukup pakai air di hairspray semprot di pesawat atau di kereta segini. Awalnya saya terkecoh, iya juga ya, gitu kan. Saya perhatiin sama, wah ini tidak betul. Kenapa? Nah, syaratnya air itu masuk adalah biji dia di rumah dengan mengalirnya air. Bedanya tidak menggunakan kalimat bos lun, satu menggunakan mas'ul. Bedanya apa? Gitu. Nah, ya kan dalil, dia nanya dalil, orang nanya dalil. Dalil dia itu dari Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kalimatnya faghsilu, pakai kalimat basuh. Tapi kalau yang namanya rambut, kalimatnya pakai famsahu dengan kalimat usap. Apa bedanya? Ibu berwudu, bapak buka keran, yang terus langsungnya begini. Boleh nggak? Kolom besar, masukin pala, terus ini. Saya lihat dulu. Menurut ulama sah asalkan rata. Boleh nggak begitu? Tapi makro, celupin aja pala kayak anak kecil, main kolom. Bentuk saya itu dulu. Yang penting airnya mengalir nggak? Terus tangan di kolom besar, wudhu, celup, ya. Basah semua, sah tidak? Tidak dulu, kolom besar, ya kan? Pergi ziarah ke Banten. Tapi cabelnya tuh, terus tangan. Nah, basah semua tuh, kaki tinggal masukin. Ya kayak ibu kalau wudhu kan begini. Nah, boleh nggak? Boleh, karena kalimatnya basuh mengalir. Kalau diusap nggak boleh. Ambil air, masukin kaki, diusap. Kalau dia mengalir sah, kalau dia enggak sah. Syaratnya seandainya dia pakai spray, spray
Yang kayak sepotong burung nggak boleh. Masa ya ke bandara kalau kereta pas sepotong burung? Karena dia sifatnya besar airnya, ya kan, yang sepotong burung. Kalau yang kecil dia tidak bisa mengalirkan air. Luar biasa ulama kita. Tuh, jangan ngakalin fikih kalau belum ngerti. Gitu. Benar, cek aja di YouTube. Oh iya, ulama besar. Ya, di ulama katanya itu ulama besar. Ustaz. Boleh, saya silakan ada pendapat pakai lain kasih jawabannya. Tapi memang sekitar seperti itu. Jelas Ibnu Hajar Al-Haytami Muqtad Fathul Muqni bilang syaratnya adalah air yang mengalir. Tuh, jadi awas. Ntar lama-lama besok wudhu masuk pakai keran. Di sini siapin aja ya. Spray. Saya yang begitu. Emangnya ibu-ibu mau make up gitu enggak. Ntar tinggal pencet dah. Tuh, semua burung. Nggak bisa, harus susah. Kemudian, jadi itu bedanya awas. Jadi jangan seperti itu. Nah, kalau mau, ya tuang di sini seperti ini, tuang. Nah, begini, dia ambil, itu bisa. Tapi kalau sekolah begini, cuma basah doang nggak bisa. Gitu ya. Kemudian, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Nah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, berarti sampai sini. Dan apa yang ada yang pada keduanya berarti kulit, bulu, nah itu termasuk. Berarti sampai siku di atasnya sedikit. Kadang-kadang nggak sampai sini nih, sampai bawah. Berarti, nah tuh. Pertanyaan saya adalah, kan sunnahnya 3 kali. Yang dipakai kalau wajah karena satu wajah, kalau tangan 2, kaki 2. Caranya satu-satu, apakah dirapel ini 3 kali, ini 3 kali. Ada orang dulu begini, bapak ibu pakai yang mana? Cara pertama, setelah wajah, ambil, ya kan? Ada yang model begini, 1, 2, 3, gitu ya. Yang kedua ada lagi, atau begini boleh, 1, 2, 3, 3. Jadi satu atau 1 kiri. Berapa hitungannya? 1, ada yang 2, yang ketiga. Bapak pakai yang mana ibu? Nah, ya begini kan, 1, 2, 3, kiri 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 2, 3, 3. Di fikih ya kan, betul ya. Di fikih kan bilangnya sunnah, wajibnya sekali, sunnahnya 3 cara. Ibu pakai, bapak pakai mana? Pak Haji pakai mana Pak Haji? 1. Tidak pakai mana? 1. Maksudnya 1, 2, 3 gitu. Bagaimana? Oh dia 1 dia. Singkat ini 1, 2, 2 gitu. Apa digosok gitu. Ya kan, digosok. Ya, itu mana berapa tahun? 1, 2, 3. Berarti gitu loh. Terus begini juga gitu ya. Nah, terus lagi gitu ya. Nah. Oke, saya jawab. Kedua-duanya benar. Kenapa? Saya lupa di kitab apa. Oh, ini. Manaqib Imam Syafi'i. Murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali, berdebat soal masalah tangan mana yang betul. 3 langsung apa 1-1 gitu. 1-1. Itu guru apa murid berdebat. Nah, gimana kita saya sama bapak berdebat? Cuek aja Pak. Jadi kalau berpikir guru bandel. Maksud kalau kata guru saya, orang kalau belajar fikih harus belajar masuk neraka.
Kenapa? Sebab banyak pendapat-pendapat yang muskil. Ya, kepikiran nggak soal itu Pak? Imam Ghazali emang boleh kepikiran tuh Pak. Ya udah dah. Akhirnya kedua-duanya dikatakan tidak ada masalah. Boleh satu-satu kayak Idam. Idam ya? Wah, dimenangin dah, menang aja dah. Ada lagi? Tiga langsung gitu. Cuma memang eloknya kalau diguyur begini khawatirnya dia nggak akan menang, tapi bagusnya adalah memang harus diambil air gitu ya. Nah, begitu. Lalu kalau begini-gini apa namanya kurang bagus, kurang rapi, jadi ambil air. Kalau di model pakai botol ini tuang sini baru begitu, atau kalau keran ambil baru geser gitu. Itu rapi. Kalau dia begini gimana hitungnya dong? Nah gitu ya, boleh mau yang pakai aturan kanan kiri satu-satu boleh, mau kanan tiga dulu kiri tiga juga enggak ada masalah, yang penting harus pas sampai situ. Ibu-ibu yang di belakang, Ustaz kalau tangannya buntung gimana Ustaz? Ibu nanya ada lagi sih, kan ibu Ustaz tangannya buntung gimana Ustaz? Nah, kalau dia udah terputus, maka malah itu wajib ilabi bahwa wajib. Buntungnya segini, ya udah. Buntungnya misalnya sebatas terus bu, itu pergerakan segini. Buntung segini, ya udah berarti segini yang dibasuh. Buntungnya segini, masih ada sisa, berarti dibasuh nggak sih? Buntungnya pas banget siku, berarti basuh pas batas. Buntungnya di atas ibu, ya udah berarti tidak ada kewajiban untuk membasuh dua-duanya buntung. Ya udah berarti tidak ada kewajiban di dalam membasuh tangan, termasuk kaki gitu juga, tergantung buntungnya sampai di mana ya. Kemudian masmur rosi au ba'dihi mengusap. Nah kalimatnya masmur bukan mengusap kepala atau sebagiannya. Berarti yang dimaksud adalah walau syakrotan di hati, batasannya satu helai. Kalau di sini, kalau dipikir lain, tiga helai. Pilih yang mana? Mau satu atau tiga? Tapi yang penting adalah ini sih kepala atau rambut. Ini bilangnya maksurosi, berarti kepala. Berarti ambil air, basuh, diusap. Atau sebagiannya ambil air, ya kan? Misalnya siapa nih kalau ke peci? Asep. Nah, ya dari mana? Baru kelihatan kalau yang ngaji kamar-kamar dekat tinggali ngawas, dia suka ngawas tehnya. Minggu depan awas ya, saya ya si Asep minyak rambutnya kan pakai anak sekarang apa namanya pomade. Nah, ya kalau sekarang rambut saya kan habis, saya udah nggak ada rambut lagi. Sekarang kalau cukur apa Pak? Model yang mana aja dah. Udah nggak bisa diapa-apain, habis dah. Ya ini akibat bini sering beli online jadi pusing. Ini haji gitu, istrinya paketnya sehari 5 paket. Nah caranya bagaimana? Boleh karena saya ambil bukanlah cukup colek ini ya. Boleh sah ambil air nggak apa-apa, mudah-mudahan bebas. Yang penting mengusap rambut, menyapu. Yang benar adalah menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat ya. Pendapat pertama, yang paling benar adalah ambil air terus buat begini. Ini bukan kampanye ya, ntar oke gas bukan. Set. Tuh.
buang. Begini. Ambil air, buang. Nggak, soalnya kalau takut nggak digituin terpilek. Basah, apa-apa bebas, buang atau jangan dikupiak apa dikupiak tuh. Ya orang anak muda sekarang kan begitu ya, ambil air dipopol, gitu. Kasihan orang tua begitu. Dan malah pilek, udah ambil air, buang. Tuh sapu, ya begini. Oh, set. Ada lagi seperti versi mazhab Imam Malik, ambil air, buang. Nah, gitu. Yang kedua lebih mudah. Itu. Jadi bukannya sunnah katanya. Sunnah menyapu seluruh rambut dengan air. Waduh, kalau yang hajinya tahu, boleh dipilih lagi, disuruh basuh semua. Ya. Dia nggak gitu caranya. Iya. Oh, itu orang. Ya, praktek kita baca di rumah. Yang kedua, ambil air. Terserah mau yang mana aja dipakai gitu. Yang keempat adalah ghusl rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kalau pakai huk itu bagi orang yang sepatutnya 3 hari nggak dilepas-lepas, seperti berperang, militer dan sebagainya. Ada orang di mall pakai sepatu berwudu asli nih, mungkin ngajinya kan setengah kali ya, dia nggak buka sepatu, langsung di apa namanya, maaf ya, angkat di wastafel terus begini, digituin doang gitu. Ya saya tanya dong, kok begitu nggak dibuka? Iya, sebab pikirnya begitu katanya, nggak apa-apa, karena ada istilahnya kok, wah ini orang baca bukunya ibu atau Gramedia, jadi nggak baca buku, udah terjemah masih goblok lagi. Bahasa saya udah terjemah masih bodoh gitu, itu salah. Kalau hok itu yang pakai sepatu itu ada syaratnya, bukan seperti itu. Lagian di Indonesia kagak cocok pakai hok, itu khusus di daerah Rusia, Siberia, yang negara dingin. Atau saya di Yordan itu kan dingin musim hujan, itu nggak pernah dibuka-buka sepatu, itu jarang, karena dingin. Dan hok itu bentuknya itu kayak sepatu tapi yang pakai kulit tuh, yang kayak kaos kaki tapi kulit. Nah, pernah lihat nggak kalau umroh yang para bersih-bersih di Mekah itu kan kayak pakai kaos kaki ya, itu namanya hok kayak gitu, yang anti air ya. Yang di kaos kaki tapi kulit. Di sini ya, di sini nggak pakai gituan, mau ngapain? Musim dingin kagak kecuali polisi militer yang di perbatasan, di rawa-rawa nggak pernah buka. Iya, sampai buka air aja nggak dibuka. Nah itu boleh. Gitu. Nah kalau kita pulang pergi pagi sore pakai sepatu, pulang buka ya ngapain? Nggak sah itu, tidak sah. Itu ya, nggak ada tempat begitu. Makanya dikatakan idza kamulat syurutuhu, apabila sempurna syarat-syaratnya. Dan kalau kaki sekali lagi diguyur aja sah, tapi bagusnya diusap, kemudian sunahnya disilang-silang. Maaf ya, saya naga. Nah begini kan, terus disilang. Oh itu bagusnya. Terus guyurin air, gitu. Kalau enak sih duduk begini. Nah terus dibasuh itu baru kiri, terserah mau kanan kiri boleh, mau yang seperti tadi 3 ini boleh, kiri 3 juga nggak ada masalah. Buka keran, ambil pegangan gini boleh nggak? Boleh baju aja. Nah itu mayoritas orang larangan begitu. Nggak ada masalah, boleh. Yang penting rasa dan rata semua, begitu ya. Yang keenam adalah at-tartibu, yaitu adalah tertib. Maksud tertib itu, jadi dari mulai niat sampai basuh
kaki, nah itu harus tertib. Jadi nggak boleh habis kaki, wajah baru niat, terus tangan nggak boleh. Gitu. Jadi harus tertib. Niat plus wajah, plus tangan, rambut, kaki. Selebihnya sunnah. Apa namanya? Membasuh, cuci tangan, mengucapkan basmalah, baca doa ta'awudz min hamazatis syayatin wa liqrabi ayat buruk, boleh atau dengan ta'awudz yang lain. Kemudian makmadah, berkumur-kumur, kemudian istinsyak. Nah, kalau istinsyak yang benar itu adalah teruskan air, satu air itu untuk dua, jadi kumur-kumur sama masukkan air. Oke, ulang. Jadi bukan begini, uang terus cocotin begitu. Emang apaan begini gini? Bukan. Ambil air, yang separohnya buat umus, satu lagi buat hidung. Nah, sambil kumur-kumur baru buang. Jadi sekaligus tuh buang apa namanya? Ya ingus sama kumur-kumur. Jadi bukan satu-satu. Bukan satu-satu. Kumur 3, terus 3. Ya boleh aja. Tapi kurang afdol. Yang afdol itu adalah itu tadi. Kumur-kumur, istinsyak dijadiin satu. Tapi itu sunnah. Tuh, telinga sunnah. Ustaz, di belahan bumi sebelah sono ada orang duduk usap leher, jangan diikutin. Kadang-kadang kita tuh follower diikutin nggak benar. Ya ya. Katanya habis telinga begini nih. Terus jadiin satu, rambut, telinga, leher. Nah, diikutin sebelahnya, diikutin lagi. Wah, nih dolon mudilun ini nyesat-nyesatkan. Enggak ada. Leher itu bagian dari yang tahu, cukup sampai telinga aja. Mas nggak ada di leher segala, begitu ya. Kalau telinga, nah, ambil begini, yang ininya bagian luar, nah, seperti itu. Jangan sekali-kali melakukan praktek sunnah jika waktunya sudah mepet. Ini ilmu nih. Jika kita sholat sudah berkumandang, sudah qomat dan bapak belum wudu, kemudian pergi ke sini iqomah sudah Allahu Akbar, mending masjidnya kecil. Terus wudu ambil sempurna. Ayo doon, profeti, dimulai dari kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah 2 kali. Umur istinsyak. Itu idam sampai tempat sini udah rakaat kedua. Itu orang berilmu. Kalau orang berilmu, apalagi masjid Istiqlal atau Masjid Raya, dari wudhu aja jauh. Udah nggak usah banyak cincong, langsung sikat gas, ambil yang wajibnya aja. Tuh orang berilmu. Itu. Iya. Ibu-ibu kondangan jauh, pikir nggak macet, sampai di rumah jam 3 kurang 15, asar jam 3 kurang 2 juga. Ada waktu nggak sebelum? Ada 10 menit. Ibu nggak sebanyak cincong, Bu. Kata Ustaz, siapa yang mengerjakan amalan sunnah pahalanya begini. Iya, Bu, itu kalau masih normal. Tapi ibu meninggalkan kewajiban dosa, mengerjakan sunnah dosa enggak? Meninggalkan sunnah dosa enggak? Berarti ambil kaidahnya. Oh yaudah, yang penting gak bikin dosa gitu. Oke Bu, coba ya. Berarti ambil buka langsung seperti tadi, langsung wajah, langsung niat. Yang wajibnya aja. Kecuali normal, subuh jam 4:05, subuh. Bangun setengah 4, wudhunya sempurna nggak? Iya dong, bagus. Pakai hadis Nabi, siapa yang mengumpulkan wudhu begitu. Maghrib jam 6 kurang 5. Setengah 6, bapak udah ke WC, udah bersih, udah wudhu. Sempurnakan nggak wudhunya? Begitu maksudnya.
Udah azan, udah ini, perut mules. Ya Bu ya, mau sholat daripada banyak batal. Ini nenek-nenek di kampung saya nanya mulu, Ustaz, gimana saya tidak sempurna sunnah saya? Oh, mikirin banget sunnah sih, wajib aja beresin. Betul nggak? Udah ibu-ibu, nenek-nenek tua, doyannya kentut katanya. Jadi Pak Ustaz, ya saya, ya Allah katanya subuh sampai setengah kurang baru sholat subuh. Emang kenapa? Capek saya bolak-balik. Saya buang angin terus, saya lagi mules terus buang angin. Terus ya saya wudhu batal lagi. Bu, saya bilang, kalau begitu caranya, kerjakan yang wajib-wajib aja. Sahnya dulu pikirin, harus senang. Tahu, udah tahu perut mules, wajib sholat. Ya nggak, dikit-dikit ke kamar mandi, udah ambil wajibnya aja sekali terus kalau emang udah sempurna terus sholat ambil wajib langsung salam selesai. Udah perut mules, oh Allah yang kata bilang ini baca surahnya buat buka lagi, nggak usah. Perut mules langsung takbir Allahu Akbar Al-Fatihah, di situ baca. Enggak usah, kalau mules langsung aja ruku. Ini kan lagi mules, lagi sakit. Bapak sakit gigi, daripada momen-momen karena sholat, ya udah sempurnakan yang wajib aja. Allah tolong amin. Wah, Akbar. Gitu. Orang sakit di rumah sakit, ya yang kasih yang mudah-mudah aja. Ya siru wala asir. Ada pertanyaan? Udah siap, baru harus senang. Iya. Boleh, ini makruh. Tergantung gelap. Kalau dia mau ngelap, kalau nggak dilap udah biasa gelap. Kalau nggak enak, ya nggak apa-apa. Tapi makruh, nggak apa-apa. Makruh itu kurang utama. Ibu, apalagi musim dingin nggak dilap, ya mesin bersin kayak tadi, gitu. Ya boleh dilap aja nggak apa-apa daripada sakit. Tapi nggak dilap, ya bagus. Itulah sunnahnya. Ibu, apa tuh ya? Maksudnya berwudu, ibu pakai makeup dulu terus wudu gitu, kayak itu. Saya tidak bisa memastikan, yang penting syaratnya begini Bu, itu si apa namanya benda atau apapun jangan ada yang menghalangi air. Sekarang saya tanya, tinta pemilu atau tinta pemilu menghalangi air nggak? Ya ini kan bukan anggota wudhu atau sebagian. Oke, anggota wudhu katanya dari buat masuk. Iya, kalau ada junub. Nah, tinta wudhu masuk air nggak? Saya nggak terbatas dulu. Tinta air, tinta spidol, pulpen, pensil, kecoret di sini spidol. Bapak wudhu sah tidak? Menghalangi nggak masuknya air? Tergantung. Menurut saya walaupun spidolnya permanen masih masuk. Nah, ya iya, orang tinta pemilu yang 3 hari dibilang sah, yang UI dimana lagi spidolnya permanen paling besok hilang. Cat air, cat minyak, koyo, hansaplas, plester, apapun itu menghalangi masuknya air, tidak sah. Kalau kosmetik ibu, saya tidak tahu. Masalahnya saya laki-laki, saya belum uji klinis. Apakah itu nyerap air atau tidak? Kan begitu Pak ya. Ibu sendiri yang tahu. Maka saya bilang, ibu tuh pakai itu, ibu tes dulu. Tadanya pakai baskom. Kira-kira berubah atau air? Itu maksud saya. Kalau berubah tidak sah. Karena dia sifat, kalau kecil pulpen apa kan nempel di sini menghalangi, tapi depannya tidak, masih jalan ke kulit, gitu. Apa tadi namanya? Apa? Ya, ntar saya tanya apa ya?
Oh sudah, kayak ini ya, pelembab. Yuk, wasfir ahwat, ambil kehati-hatian, itu merubah status air maka tidak sah wudhunya. Tato. Oh, tato tidak masuk. Tapi bagaimana kalau orang udah ditato, terlanjur, dia udah bertobat, sah menurut ulama. Jadi bekasnya itu udah jangan dirusak. Tapi kalau bisa kalau merusak, ada jasa bersih tato di masjid mana gitu. Nah, wajib dibersihkan. Kalau sampai ditato rusak kuku, maksudnya dibersihin sampai rusak kuku, nggak boleh, jadi haram. Gitu. Coba nanti Bu, ini jadi PR saya juga nih. Enggak Bu, ahli fikih itu harus istiqro wajib. Imam Syafi'i meneliti haid, Imam Ahmad aja 30 tahun meneliti perempuan haid 30 tahun. Imam Syafi'i itu kurang dari itu, sampai bisa menetapkan 7 hari maksimal 15 minimal sehari. Itu dia survei Pak ke seluruh kampung. Imam Syafi'i diteliti dong. Kamu mau udah pergi di kampus, Neng, haid berapa nih? Berapa? Biasa berapa? Masya Allah, istiqro'i namanya. Saya besok akan cek Bu. Maksudnya sama istri. Ini apa tadi namanya? Saya ingetin. Nah, sudah atau sudah. Coba Bu, di situ istri saya Bu coba ya. Kalau kata, wah, berarti nggak maksud, saya kasih jawabannya Bu, nggak sah. Gitu. Tapi saya bingung nanya begitu, saya nggak ngerti. Ini masuk nggaknya, karena diuji klinis dulu. Gitu. Ya, gitu aja. Pokoknya singkatnya Bu, ala kulli hal, sebelum berwudu bersihkan dulu si apa namanya, pakai apa tadi namanya tuh, apa namanya tadi itu pembersih tuh, pakai kapas supaya hilang baru berwudu ya, jangan sebelum wudu. Ini kebanyakan yang di pesta-pesta begitu. Ya. Oh boleh banget gitu ya. Wah, solusi. Jadi kalau mau kondangan, habis juhur, wudu aja dulu, baru pakai make up. Bilang sama suami, jangan colek-colek aku. Karena kita mau kondangan. Mau sholat nih, boleh, bagus. Jadi wudu dulu, terus di GPU boleh. Pantes di masjid mau GPU. Iya, ternyata gitu ya. Iya, astagfirullahaladzim. Udah ya, cukup. Ada lagi? Nah, Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena Allah yang akan saya. Alhamdulillah lil 'abdi dzil qururi wal fardi fil umuri wa amaqatil kufuri wa salatullah wa salamuhu tamama ala mayyati imama wa li anbiya hitama wa ala al-alil kirami wa sahbika al-nujumi fi qudwatil marami bil urbi wal ajami ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana ashrafna ala lawa ashrafna fatub alaina tawbah نغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول مضى بكل سود
صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله وصحبه عداد قاس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Ada informasi, insya Allah 16 November minggu pagi kita atau saya mengadakan peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Kiranya bisa hadir di tempat saya, insya Allah pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jemaah yang telah sedekah konsumsi pagi ini. Barakallah.